through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Holy. Lord. For your name is holy. Holy. Lord. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Holy. Lord. For your name is holy. Holy. Lord. For your name is holy. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Kami sujud, kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Dan biarlah pagi hari ini juga Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami boleh disegarkan, kami boleh dibangkitkan, kami peroleh kemenangan di dalam Engkau. Karena Engkau yang sudah memberikan terlebih dahulu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu, Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami, juga serta dengan perjamuan kudus-Mu, meteraikan dalam kami Tuhan. Hidup kami ini Engkau bawa dalam satu kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kau rapi hamba-Mu, Kau rapi kami semua. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bersama kembali di dalam satu ibadah yang waktu yang Tuhan sediakan buat kita semua. Kalau dalam minggu lalu saya membawakan satu renungan di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk kita supaya kita dapat beribadah. Dan ketika kita beribadah, maka penyertaan Tuhan boleh terjadi. Kita baca ulang ayat itu ya. Keluaran 3 ayat yang ke-12. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini.
Tuhan merindukan supaya kita semua bisa beribadah di gunung Tuhan. Tuhan merindukan supaya kita bisa memperoleh penyertaannya ketika kita beribadah kepada Dia. Namun orang-orang siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Dikatakan siapa? Kalau pada zaman dulu ketika Musa mendapatkan firman daripada Allah, maka engkau harus naik ke gunung Allah, yaitu gunung Sinai saat itu. Maka Musa mempersiapkan diri. Maka Musa harus menguduskan dirinya. Tidak ada satu orang pun yang layak menghadap hadirat Tuhan. Bahkan ketika Musa menghadap hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan dia memberikan instruksi kepada seluruh bangsa Israel, tidak ada satu orang pun boleh mendekati gunung Tuhan. Apabila mereka memaksa, mereka mau datang ke gunung Tuhan, katakan, maka mereka akan binasa. Dengan kata lain, gunung Tuhan ini adalah gunung yang sakral. Gunung Tuhan adalah gunung yang diistimewakan, kudus. Tidak sembarang orang boleh naik ke gunung Tuhan. Dikatakan untuk beribadah di gunung Tuhan. Satu saat Musa pengen melihat wajah Tuhan. Maka Allah mengatakan, tidak ada satu orang pun bisa melihat Tuhan. Bahkan engkau akan bisa mati ketika melihat dalam kekudusan Allah. Sangat sakral, sangat kudus, sangat istimewa. Tidak semua orang boleh datang menghadap hadirat Tuhan di atas gunung Tuhan. Maka di dalam Mazmur pasal 24, kita buka Mazmur 24, dikatakan juga di sana betapa sakralnya gunung Tuhan ini. Dikatakan Mazmur 24 ayat yang ketiga. Maka mengatakan demikian, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Gak ada. Pertanyaan ini menjadi satu pertanyaan juga dalam hidup kita. Tadi di dalam Keluaran, Allah memberitakan, memberikan komitmen, memberikan statement, engkau harus beribadah di gunung Tuhan. Engkau harus datang di gunung Tuhan. Tapi Mazmur menuliskan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Gak ada. Tidak ada satu orang pun yang layak boleh datang, apalagi boleh berdiri di puncak kudusnya Tuhan. Tidak ada. Lantas bagaimana dengan kita sebagai orang percaya, dikatakan engkau harus menghadap hadirat Tuhan di gunung Tuhan. Kitab Wahyu juga mengatakan tidak ada satupun yang layak, yang diperkenan, tidak ada. Maka ketika Yohanes di Pulau Patmos mendapatkan penglihatan, buka, lihat, tuliskan nanti di dalam surat nubuatan Wahyu ini. Tidak ada satu orang pun yang layak nanti menghadap hadirat Tuhan untuk membuka gulungan itu. Wah, Yohanes tersungkur menangis. Kita baca ya, Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima di dalam ayat yang kedua. Wahyu pasal 5 ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ditanyakan lagi, siapa yang layak? Ayat selanjutnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku, dan seterusnya.
tersungkur menangis, siapa yang layak, siapa yang bisa membuka gulungan, siapa yang berkenan. Sekali lagi, lantas dijawab di ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-9, ayat yang ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sekali lagi, di dalam Keluaran, di dalam Perjanjian Baru sekalipun mengatakan supaya kita bisa beribadah pada Tuhan. Melakukan ibadah di gunungnya Tuhan. Tapi siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Siapa yang layak menghadap hadirat Tuhan? Tidak ada satu orang pun. Di dalam Perjanjian Baru mengatakan, karena semua orang sudah berbuat dosa, maka tidak ada yang boleh dan tidak ada yang layak. Hanya ada satu cara, dengan cara penebusan, dengan cara korban, dengan darah anak domba yang disembelih. Maka kita boleh mengatakan, aku bersyukur masih ada jalan yang membuka buat kita semua. Aku bersyukur sekarang kita diperkenankan, kita dilayakkan untuk naik ke gunungnya Tuhan. Kita dilayakkan untuk bisa menghadap hadirat Tuhan. Gak semuanya bisa menghadap hadirat Tuhan sekali lagi. Maka dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi sekali lagi, bahwa ketika seseorang tidak menghadap hadirat Tuhan, nggak sembarangan, tapi harus mendapatkan kelayakan daripada Tuhan. Ketika mereka tidak naik ke gunung Tuhan, mereka juga tidak boleh sembarangan. Mereka harus mendapatkan izin perkenanan daripada Tuhan. Nah, perkenanan ini tidak semua orang bisa melakukan. Hanya satu dikatakan. Dia yang layak membuka, dia yang berkenan, dia yang layak menerima segalanya. Darah anak domba yang sudah disembelih buat kita semua. Saya kasih contoh ya. Ketika ini bisa tampilkan gambar gunung enggak ya? Jadi aku bisa kasih contoh itu ya, naik ke gunungnya Allah katanya. Ada enggak gambar gunung itu? Wah, ini sungai ini. Kelelep enggak? Gunung-gunung, gambar gunung atau gimana? Ya. Contoh-contoh aja ya. Dikatakan, mari kita naik ke gunungnya Tuhan. Tapi di sana juga dikatakan, engkau enggak layak. Lantas gimana caranya? Marilah kita beribadah ke gunungnya Tuhan. Dikatakan engkau enggak layak. Lantas buat apa ibadah? Mari kita menyembah Dia di gunungnya yang kudus. Lah aku belum dapat kelayakan. Bagaimana untuk bisa naik? Lah ini aja, enggak apa-apa inilah. Bagaimana aku bisa naik ke sana? Bagaimana caranya aku bisa diperkenan untuk naik ke sana? Melalui darah pengorbanan. Apabila tidak ada pengorbanan, apabila tidak ada darah
yang tercurah. Kitab Wahyu mengatakan, semua angkat tangan. Penghulu malaikat pun tidak berani. Tapi ketika anak domba itu sudah disembelih, maka kita baca tadi, aku bersyukur. Hanya karena darah Yesus inilah aku sekarang boleh naik ke gunungnya Tuhan. Kalau lantas dalam perjalanan ini, apa yang kita lakukan? Minggu lalu, ketika kita melakukan dalam ibadah perjalanan, maka penyertaan Tuhan terjadi. Seseorang yang berjalan menuju gunungnya Tuhan, seseorang yang menuju kesasaran yang tepat, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang dikatakan terbang tinggi, dikatakan dalam Yesaya. Yesaya mengatakan, berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan baru. Mereka yang berjalan, mereka yang berlari, mereka yang terbang bagaikan Raja Wali. Menuju sasaran. Karena sudah mendapatkan kelayakan. Yesaya 40 ayat 31, tolong bukakan. Yesaya 40 ayat 31 ini ayat yang enggak asing. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka bersama-sama menuju sasaran, menuju gunung Tuhan. Ketika kita mendapatkan kelayakan, ketika kita mendapatkan perkenanan, karena ada satu yang sudah berkorban. Sehingga kita boleh masuk ke sana. Di dalam perlombaan iman kita boleh diizinkan untuk layak. Maka sekarang ada yang berjalan. Mungkin kalau yang sudah tua-tua berjalan toh, wah wis pegel kabeh berjalan. Silakan jalan. Sekarang mereka berjalan. Tapi enggak lelah. Mungkin ada yang lari, anak-anak muda mungkin berlari. Mungkin ada juga yang orang sudah lansia tapi sehat toh. Eksersis terus berlari. Mereka juga berlari tapi tidak menjadi lesu. Bahkan yang terbang tinggi naik dengan bagaikan sayap Raja Wali. Diberikan kekuatan baru semuanya. Dengan kata lain, ketika kita mendapatkan perkenanan, kelayakan daripada Tuhan. Ketika kita melakukan dalam ibadah, dalam bentuk apapun juga. Engkau tidak lesu. Engkau tidak lelah, bahkan engkau bisa terbang tinggi. Wah capek loh ternyata dalam perjalanan ini. Ya memang capek. Siapa yang bilang gak capek? Apalagi naik gunungnya Tuhan. Ya banyak masalah yang harus dihadapi. Tapi sekali lagi penyertaan Tuhan tidak akan hilang. Penyertaan Tuhan selalu berada dalam setiap kehidupan mereka yang mencari Dia. Bahkan dikatakan engkau gak akan lesu. Kau gak akan lelah. Saya membayangkan ini letih lesunya itu bisa gimana sih? Berapa hari yang lalu saya ke Pacet, lantas saya sudah ngomong bahwa saya ini kepingin memelihara ikan akuarium. Lantas di dalam akuariumnya itu saya kepingin dekorasi aquascape gitu. Ya kasih pohon-pohonan, kasih akar, batu. Lantas saya waktu ke Pacet, saya ngajak Leo sama Nixon. Ayo pergi ke sungai. Untuk apa? Nyari akar-akaran, nyari batu gitu. Lantas kita ke sana. Turun. Leo sama Nixon masih muda. Saya juga muda tapi tenaganya sudah berkurang. Mereka turun cepat juga. Turun ke bawah. Ya jalan setapak terus ada batu-batu turun. Lantas mereka lompatin batu gampang. Saya mikir Bisik 20 tahun yang lalu tak tantang kamu jalan. Tapi sekarang saya ngikutin aja. Tapi saya pengen merasakan gimana sih firman Tuhan ini naik ke gunung Tuhan. Capek iya. Waktu turun gampang, gak kerasa. Waktu mulai pulang saya enggak. Mulai pegel ternyata. Naik. Capek. Sekarang masih jauh.
Ya naik ke gunung. Itu cuma bukan gunung, itu hanya bukit. Dari turun ke sungai, lantas naik lagi. Tapi dikatakan bagi mereka yang berjalan, bagi mereka yang berlari, bahkan bagi mereka yang terbang, diberikan kekuatan yang baru. Engkau gak akan lelah, engkau gak akan lesu. Nah, ketika kita melakukan hal ini, maka penyertaan Tuhan ini bisa terjadi. Istilahnya ketika kita mau melangkah ke gunungnya Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Baik yang berjalan, baik yang berlari, baik yang terbang tinggi, maka mereka hanya satu yang diminta, harus meninggalkan tempat yang lama. Katanya berjalan menuju ke sana, maka saya harus meninggalkan tempat saya yang lama. Berjalan atau berlari, saya juga harus meninggalkan tempat yang lama. Atau terbang, maka saya harus meninggalkan hal-hal yang boleh dikatakan hal-hal duniawi. Terbang, apalagi terbang tuh ya, meninggalkan. Maka engkau menuju dalam perjalanan menuju ke gunungnya Tuhan. Penyertaan Tuhan terjadi, iya. Engkau gak akan letih lesu. Engkau tidak akan menjadi sesuatu hal yang menghalangi engkau karena engkau sudah meninggalkan tadi. Tapi kalau seseorang kan masih berjalan, berlari, atau terbang, masih gondeli, waduh berat sudah. Beban tambah berat, ketika engkau naik tambah bebanmu tambah nyangkut dalam kehidupanmu, engkau gak bisa berjalan. Saya bayangkan kalau naik gunung, kalau kita bawa beban berat, waduh repotnya setengah mati. Jelek-jelek gini saya udah naik gunung waktu di Matrapala, mahasiswa pecinta alam ya, Mapala. Waktu itu saya ikutan, lantas kita naik gunung, daerah Gunung Welirang sana. Lantas diadakan lomba. Barang siapa yang menang duluan, juara 1, juara 3 mendapatkan trofi. Nah, saya lumayan. Ada satu grup masuk dalam hitungan. Wah, tapi capeknya setengah mati. Naik ke gunung. Lah, diperingatkan, kalau pengen cepat, tinggalkan beban-bebanmu yang berat. Wah, waktu itu kan kita punya pikiran, wah, nanti di sana makan apa ya? Di sana ada minum apa? Aku tak bawa. Ada yang bawa botolan banyak tuh. Ada yang bawa roti, berat tuh. Naik setengah udah berhenti, karena beban berat. Tapi yang udah biasa terlatih, wah lain jalan terus. Tak perhatikan, iya enteng yo nggak bawa apa-apa, gak ada bebannya. Sama dalam perjalanan rohani. Ketika masih ada yang beban yang menghalangi engkau untuk naik, untuk berjalan, untuk berlari, maka engkau juga mengalami satu kekuatan yang akan hilang. Karena terhalang dengan bebanmu ini. Tapi kita bersyukur. Saat ini kita bisa berada di tempat ini. Untuk beribadah kepada Tuhan. Di gunungnya Tuhan. Baik yang berjalan, baik yang berlari, baik yang terbang tinggi. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Di dalam perjalanan ini, apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan di dalam perjalanan menuju ke gunungnya Tuhan? Kita baca Mazmur kembali. Mazmur 24 tadi. Mazmur 24, kita baca ayat 7. Ayat 7, 8, 9, 10 itu hampir sama kalimatnya. Ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan.
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Ketika seseorang berjalan, ketika seseorang berlari untuk naik ke gunungnya Tuhan, merasa capek, tapi diberikan kekuatan yang baru. Seseorang berjalan merasakan Tuhan, mungkin ditinggalkan sama keluarganya, mungkin dikucilkan sama teman-temannya, atau mungkin minder, atau mungkin merasa orang yang gak terpakai. Tapi ketika engkau berjalan, berlari, terbang, naik ke gunungnya Tuhan, Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Maka dikatakan sekarang, engkau yang minder mungkin, malu, mungkin merasa terbuang, mungkin merasa disingkirkan. Pasti mereka menundukkan kepala. Aku kaiso om, aku orang gak mampu misalkan dia. Aku firman Tuhan, angkatlah kepalamu. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dia yang memulihkan. Ketika engkau menantikan Tuhan, maka anak-anak Tuhan tidak dipermalukan. Engkau diangkat. Angkatlah kepalamu, tegakkan kepalamu. Maka ada lagu pujian, tegaklah kepalamu menghadapi semua musuh. Karena apa? Dia yang memberikan. Kau naik ke gunungnya Tuhan, kau menyambut Sang Raja. Kau naik ke gunungnya Tuhan dengan hatimu yang bersukaria. Karena engkau sudah diangkat kembali. Engkau dibangunkan kembali. Engkau dipulihkan kembali. Diberikan kekuatan yang baru. Tidak lesu lagi, tidak lelah lagi. Tapi engkau kuat berjalan bersama Dia. Mungkin ada orang yang merasakan aku kan gini aja cukup. Nah, ketika kau naik ke gunungnya Tuhan, kau diangkat kembali. Lantas apa yang terjadi di sana juga dalam perjalanan? Angkatlah hai pintu-pintu gerbang ya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Pintu-pintu gerbang itu berbicara kalau dalam perjanjian lama, di setiap kota, mau masuk kota, keluar kota itu ada pintu gerbang. Dan pintu gerbang ini selalu ada yang jaga. Selalu. Tidak boleh tidak, harus ada perwira yang jaga, tentara yang jaga, pasukan yang jaga. Atau di pintu gerbang itu selalu ada para imam atau nabi, hakim, di mana apabila ada seseorang yang mengalami persoalan, maka mereka menanyakan pada hakim, menanyakan pada nabi, pada para imam untuk minta solusi keluar, jalan keluar, konsultasi. Tentu para hakim, imam, nabi-nabi, tentu mereka akan memberikan jalan keluarnya dengan firman. Dengan kata lain, setiap pintu-pintu gerbang harus ada firman. Setiap pintu-pintu gerbang selalu ada penjagaan. Siapa yang jaga? Dia. Firman-Nya harus ada dalam setiap pintu gerbang. Jadi setiap kali kita dalam perjalanan, baik yang berjalan, berlari, terbang, yang naik ke gunungnya Tuhan, firman itu tidak pernah dilupakan. Harus ada firman dalam hidupnya. Maka kita mendapatkan kelayakan. Ya, puji Tuhan. Kita diizinkan untuk masuk dalam bait Allah. Kita diizinkan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Hanya karena kelayakan ini kita boleh masuk, kita boleh menyembah Dia. Ketika kita dalam melakukan dalam kehidupan sehari-hari,
firman itu juga harus ada. Dan penjagaan Allah selalu ada dalam setiap pribadi mereka yang mati. Lantas ada apa sih di atas itu? Ada apa? Kok kita disuruh naik ke gunungnya Tuhan? Sekali lagi, kekudusan ada di sana. Kemuliaan ada di sana. Lantas apa lagi? Jawabannya di ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ternyata ada berkat yang Tuhan sediakan. Ternyata ada keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita semua. Kepada siapa? Kepada mereka yang diperkenan untuk naik ke gunungnya Tuhan. Siapa orang yang diperkenan ini? Siapa yang mendapatkan kelayakan ini? Ayat yang keempat. Tampilkan ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Baik tubuh, perkataan, hati, ketika kita menghadap hadirat Tuhan, menghadap kelayakan Tuhan, maka di dalam ayat kelima, mereka menerima berkat. Berkat bagi mereka yang diperkenan. Penyertaan bagi mereka yang dilayakkan. Perlindungan bagi mereka, keselamatan bagi mereka yang naik ke gunung Tuhan. Di sini kita bisa mengerti siapa yang layak. Siapa yang melayakkan? Siapa yang berkenan? Siapa yang diperkenan? Kita bersyukur pada pagi hari yang ada perjamuan kudus. Hanya melalui pengorbanannya sekali. Ada kelayakan. Ada perkenanan. Untuk kita bisa naik ke gunung Allah. Dan kita bisa mengangkat kepala kita. Terpujilah Tuhan. Gunung Batu. Terpujilah Tuhan yang menyelamatkan aku. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Orang inilah yang layak menerima berkat. Di dalam ayat yang ke-6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Orang-orang yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Merekalah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-5 menerima berkat, menerima keselamatan, menerima penyertaan Tuhan, menerima perlindungan daripada Tuhan. Itulah mereka yang mencari dia, mencari wajahnya. Angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang terus tertuju pada gunungnya Tuhan. Karena kita semua mendapatkan kelayakan. Banyak orang yang sudah mendapatkan kelayakan, diizinkan, tapi nggak mau datang, nggak mau berjalan, nggak mau berlari, tidak mau terbang, nggak mau naik. Ayat ini menegaskan siapa yang layak, siapa yang menerima berkat. Itulah mereka. Baca ayat 4, 3, 4, 5 terus. Itulah mereka yang sudah mendapatkan kelayakan, tapi mereka terus berjalan, berlari, dan lain. Itulah mereka yang mencari Tuhan. Itulah mereka yang mengejar hadirat Tuhan. Itulah mereka yang terus memandang pada Tuhan. Itulah mereka yang terus menunjukkan arah sasaran kepada Tuhan. Bila saat ini juga kita bisa bersyukur. Ada berkat yang tersedia. Ada berkat yang disediakan bagi mereka yang benar-benar rindu untuk naik ke gunungnya Tuhan. Bagi mereka yang benar-benar rindu mencari wajah Tuhan. Menanyakan kepada Dia.
dikatakan sebagai angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Pada pagi hari ini, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Sebagai tanda dia sudah melakukan segalanya. Supaya kita juga dilayakkan. Supaya kita juga diperkenan untuk boleh naik ke gunung Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Engkau sudah berkorban buat kami. Hanya karena darah-Mu, hanya karena penebusan-Mu, Engkau melayakkan setiap kami. Dan saat ini juga Tuhan, biarlah Engkau juga melayakkan setiap kami. Firman-Mu menegaskan, menguatkan kami. Untuk kami juga tetap beribadah, memandang pada Engkau. Untuk kami terus mencari wajah. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kami kembalikan hanya pada Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini kami peroleh berkat yang luar biasa. Melalui firman-Mu, melalui perjamuan kudus. Maka sekarang kami boleh berpisah pulang. Tapi Engkau selalu menyertai kami. Engkau memberkati setiap kami semua. Orang-orang yang mencari wajah-Mu. Orang-orang yang menanti-nantikan Engkau. Orang-orang yang berjalan menuju naik ke gunung Allah. Maka berkat-Mu tercurah. Biarlah kita sekarang mengangkat tangan kita. Kita bersyukur Tuhan sungguh baik. Maka Dia akan mengulurkan tangan. Memberkati kita semua. Maka sekarang kita coba kasih Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita. Terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Selalu menyertai Engkau. Selalu menjaga, melindungi. Bahkan memberkati mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Biar kita semua menerima semua berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kita semua yang percaya dapat katakan. Amin. Your name is holy.
cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall.